lainnya. Sebab kalau seseorang itu sudah baca kitabnya nggak bisa, apalagi penyampaian hukumnya itu salah, rukun wudhu ada 2, ini kan lucu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video dari Heri Pras ya. Dia ini menyoal standarisasi dari Kiai Khalil Nafis yang beliau selaku ketua MUI nggak keliru ya. Kita lihat ya, nanti kemudian kita komentari videonya Heri Pras ini. Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang tidak terstandar oleh MUI, tidak mengikuti standarisasi dakwah di MUI. Kalau Syafiq Riza Basalam belum. Saya juga ingin bertanya nih kepada Pak Khalil Nafis. Orang-orang Salafi ini tidak memenuhi standarisasi MUI. Kalau seperti Gus Ikdam begitu, itu sudah memenuhi standar. Di mana di majelis-majelisnya ada yang jejingkrakan juga, joget-jogetan. Seperti Ali Gondrong. Apakah itu standarisasi di dalam MUI? Terus pengajian-pengajian yang dijaga-jaga banser, yang ada jogetan-jogetannya, pengajian umum tapi dibuka dengan dangdutan dulu. Apa itu termasuk standarisasi dari MUI? Gini ya, kalau kita lihat Heri Pras ini lucu sebenarnya ya. Standarisasi MUI itu dia dianalogikan atau dia giring dengan pemikirannya. Benar enggak standarisasi MUI ini ketika menyoal tentang keabsahan kelegalan dakwah daripada ustadz-ustadz salafi begitu, seperti Firanda, Syafiq Basalam dan yang lainnya. Kalau kita lihat standarisasi MUI itu ada 3 memang ya. Kalau saya lihat di sini di internet ini. Pertama, faham agama wasatiyah. Jadi secara modernisasi, paham agama secara modernisasi begitu ya. Kemudian kedua, wawasan kebangsaan. Kemudian yang ketiga, metode dakwah. Jadi kalau kita lihat Wahabi ini di dalam penyampaiannya itu ya banyak yang bertentangan dengan ini. Tidak paham sebenarnya tentang kebinekaan yang ada di dalam bangsa ini sebenarnya begitu. Kemudian kalau menyoal tentang masalah dakwah yang dilakukan oleh Gus Ikdam. Gus Ikdam itu kalau saya lihat di beberapa acaranya beliau itu kan sebenarnya sudah memenuhi kepada kriteria sebenarnya yang sebenarnya legal secara syariat, tidak usah MUI ya, secara syariat itu legal. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah ketika di sana diselingi oleh misalnya nyanyian yang dangdutan atau apa misalnya. Sementara ini yang saya lihat Gus Ikdam itu ketika mendatangkan biduan itu tidak memakai pakaian yang membuka aurat tapi menutup aurat. Itu sudah secara syariat itu sudah bagus. Kemudian tentang masalah lagunya itu. Lagunya ini sebenarnya kalau saya lihat itu sebenarnya biasa saja sebenarnya begitu. Kemudian tentang masalah musiknya itu sebenarnya ngikuti ulama yang khilaf ya, tergantung kita mengikuti yang mana. Tapi ngikuti yang khilaf tentunya itu sudah dibenarkan begitu. Kemudian tentang masalah Gus Ali Gondrong. Gus Ali Gondrong ini memang sebenarnya di sisi musiknya ya, yang kadang membuat lirik itu yang agak beda begitu bahasanya gitu. Kalau kita di kelompok kita, misalnya di NU, kultural atau yang organisasi, itu ada hal yang salah, tetap akan disalahkan, begitu tidak dibela. Kemudian tentang masalah yang ada pengajian umum dibuka dengan dangdutan, maka hal ini tetap NU yang kultural itu sebenarnya tidak setuju dengan hal itu. Tetap menyuarakan bahwa itu jangan dilakukan, karena ini merupakan perbuatan sebenarnya tidak legal secara syariat begitu. Peneguran itu sudah ada sebenarnya begitu, bukan dikatakan itu legal begitu. Itu sudah menjadi bahasan teman-teman pesantren sejak terdahulu atau NU sejak terdahulu. Memang hal yang seperti itu pengajian dibuka dengan dangdutan atau pengajian ada dangdutannya. Dangdutan yang buka aurat ya, tidak seperti yang Gus Ikdam itu. Itu sebenarnya jadi masalah, sudah banyak ada pembahasan, tidak boleh istilahnya begitu, tidak legal secara syariat. Gitu kalau yang ditanyakan. Kemudian kita lanjutnya. Ustadz Firanda, beliau adalah seorang da'i yang mengisi kajian di Mekah Madinah. Standar Madinah itu, standar Mekah. Allah. Ini apa ya? Saya kadang memang lucu lihat. Kadang ada beberapa video dari Heri Pras ini yang lucu menurut saya. Dia ini sebenarnya sudah paham posisinya. Saya ini kan tidak nyantri gitu, atau nyantri misalnya sebentar, atau tidak nyantri di pesantren, cuma nyantri di luar pesantren misalnya begitu.
Dia sebenarnya harus paham apa sebenarnya yang menjadi seseorang dikatakan standarnya secara syariat, orang ini dikatakan sebagai seorang ustadz. Sebenarnya sudah saya jelaskan, ada video saya menjelaskan tentang masalah sebenarnya yang pantas jadi ustadz itu siapa gitu. Gini ya, secara anak pesantren atau secara pesantren begini, atau istilahnya itu secara NU kultural begitu. Kalau Firanda ini, Syafiq Reza Basalama, Khalid Basalama, kalau mau dikatakan sebagai seorang ustadz, kita lihat ya. Contoh Khalid Basalama. Khalid Basalama ini ketika mengatakan rukun wudhu ada 2 seperti tayamum, apa mau dikatakan ini sebagai standarisasi seorang ustadz begitu? Itu kan tidak mungkin begitu. Kemudian Syafiq Reza Basalama. Syafiq ini ada banyak kasus yang bisa dikatakan sebenarnya Syafiq ini kurang pantas disebut sebagai seorang dai ya. Di sisi keilmuannya, contoh begini. Syafiq Reza Basalam ini kalau disuruh baca kitab, saya kira ya seperti itu gitu ya. Kalau Firanda ini masih mendingan. Firanda ini dia sudah ada modernisasi pada kebelakangannya, sudah moderat begitu bahasanya ya. Firanda ini sudah bagus itu. Karena saya lihat Firanda sekarang tidak sama dengan Firanda terdahulu. Sudah mengalami berapa evolusi mungkin bahasanya begitu. Jadi Pak Heri Pras ini kalau antum berpikir mau menyoal misalnya kayak Khalil Nafis tentang masalah standarisasi seorang dai, maka antum harus melihat Syafiq Reza Basalama, kemudian Khalid Basalama ini Ustadz Wahabi ini itu banyak masalah di dalam dia menyampaikan hukum, banyak kelirunya. Oleh karena itu, maka kami ini misalnya yang santri-santri ini menyebut Khalid Basalama, Syafiq Reza Basalama itu bukan seorang yang belum pantas menjadi seorang panutan begitu. Kemudian masalah antum menyebutkan standarisasi Mekah dan Madinah. Pada era sekarang itu karena Madinah dan Mekah ini dikuasai oleh orang-orang Wahabi, jadi tidak bisa menjadi panutan. Orang yang mengajar di sana itu menjadi orang yang alim. Kenapa? Karena kalau antum itu lihat Firanda zaman terdahulu itu kan seperti itu, dakwanya itu amburadul. Ini versi dari anak pesantren. Kemudian Syafiq Reza Basalamah yang lulusan Madinah itu ya begitu, baca kitabnya ya nggak bisa. Apalagi Khalid Basalamah begitu. Ini bukan masalah menjelekkan dan tidak menjelekkan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ketika menyoal seseorang, standarisasinya atau pantas tidak pantasnya dia menjadi seorang dai, panutan, kutuah, maka itu yang harus dibicarakan. Bisa enggak dia membaca kitab? Karena membaca kitab ini menjadi satu pedoman, menjadi standarisasi seseorang itu bisa dikatakan sebagai dai, kutuah dan yang lainnya. Sebab kalau seseorang itu sudah baca kitabnya nggak bisa, apalagi penyampaian hukumnya itu salah, rukun wudhu ada 2, ini kan lucu seperti itu. Ini bagaimana orang ini mau dijadikan panutan, sedangkan dirinya sendiri membawa dirinya itu nggak bisa. Ini kan lucu sebenarnya. Khalid Basalamah bilang rukun wudhu ada 2, Syafiq Reza Basalamah seperti itu. Ini sebenarnya kita lihat dari sisi yang berbeda begini. Sebenarnya teman-teman mengkritisi juga MUI ini sebenarnya ingin memperbaiki Syafiq Reza Basalamah, ingin memperbaiki Khalid Basalamah dan ustadz-ustadz yang dibilang ustadz di kelompok Wahabi Salafi. Sebenarnya harus mempunyai husnudzon begitu, khususnya kayak Heri Pras ini. Ya sekali lagi buat Heri Pras menurut saya, kalau antum tidak bisa mengukur atau tidak mempunyai standarisasi di dalam menilai orang ini pantas dan tidak pantas, maka antum bijaknya itu atau pantasnya atau normalnya itu antum jangan menilai seseorang. Logikanya begini, ketika antum ini tidak bisa baca kitab, jangan menilai orang ini bisa dan tidak bisa baca kitab. Itu lucu namanya. Juga ketika antum saya lihat ada beberapa YouTuber yang mengkoreksi bacaan Al-Qur'annya antum, ya memang salah sebenarnya. Itu kan lucu. Ketika antum menyalahkan nanti orang lain baca Al-Qur'an, tapi antum sendiri itu Pak Heri Pras itu gak bisa baca Al-Qur'an. Itu kan lucu namanya begitu. Tapi kalau di bidang silat antum memang bisa, sepertinya begitu.
Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dari kami kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.